Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis kajian hadis Arba'in yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah mubarakah ini, pertama-tama marilah kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini diperkenankan, dimudahkan, diringankan langkah bisa hadir dengan niatan thalabul ilmi di Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang kita cintai ini. Semuanya insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka rasa syukur tersebut ya, kita tunaikan secara lisannya dengan memperbanyak lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Secara hatinya kita mengakui sepenuhnya segala nikmat yang kita rasakan semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara tindakan ya, rasa syukur tersebut diekspresikan, ditunaikan dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Itulah hakikat syukur secara lisan, secara hati, dan secara tindakan aksi nyata. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan dan semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis tentang apa? Mengambil yang yakin, jelas ya, dan menghindari meninggalkan yang syubhat dan masih ragu-ragu. Itu hadis ke-11. Dan ini kita masuk hadis yang ke-12 adalah al-istighalu bima yufid. Menyibukkan diri dengan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang berfaedah, bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan atau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ya,
Di antara tanda bahwa keislaman seseorang, keimanan seseorang itu bagus, tarkuhu ma la ya'nihi, ya, meninggalkan hal-hal yang enggak penting, enggak bermanfaat baginya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan matan hadisnya, isi hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masa jahiliyahnya namanya Abdus Syams. Abdus Syams itu ya kalau diterjemahkan hambanya matahari. Itu pas masa jahiliyah. Begitu masuk Islam, ya, nama beliau diubah menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah ini menariknya, beliau kalau secara artinya masuk Islamnya, beliau termasuk yang akhir-akhir. Beliau masuk Islam itu adalah 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Artinya masa beliau membersamai dan belajar mulazamah dengan Rasulullah itu cuma 4 tahun, ya. Tapi ternyata sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kalau tadi konteks isi hadisnya adalah di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, ia meninggalkan perkara-perkara yang enggak berfaedah, enggak bermanfaat, yaitu diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sehingga hari-harinya, ya, setelah keislaman beliau itu diisi dengan, ya, memaksimalkan untuk belajar, menghadiri majelis ilmunya Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu yang relatif singkat masa keislaman beliau dan kemudian membersamai Rasulullah itu hanya 4 tahun, beliau meriwayatkan, ya, 5.473 hadis. Itu paling banyak di antara sahabat-sahabat lain. Karena memang saat itu ketika beliau masuk Islam, ya, beliau datang ke Madinah itu memutuskan untuk tinggal di Masjid Nabawi, menjadi ahlus suffah, ya, yang sehari-hari ya memulazamahi Rasulullah, membersamai Rasulullah SAW. Dan ini juga sekaligus barangkali di antara faedah yang bisa kita petik, ya, inspirasi yang bisa kita petik bagi kita yang barangkali saat ini, ya, terlambat memulai dalam hal belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama. Ya wis kadung umur semene Ustaz, enggak ada kata terlambat. Niki sahabat Abu Hurairah menjadi inspirasi. Beliau masuk Islamnya, ya, termasuk yang terbilang akhir-akhir, gitu. Tapi karena kegigihan dalam tolabul ilminya untuk istifadah, mengambil faidah dari Rasulullah SAW, juga berupaya menjalani hari-hari secara produktif. Produktif niku ya bagaimana diupayakan waktu-waktu yang saya miliki terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Akhirnya ya terbukti beliau meriwayatkan hadis terbanyak dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Yaitu keistimewaan beliau. Setiap sahabat memiliki keistimewaannya masing-masing, gitu. Ada yang unggul di masalah pertempuran perang, ya, strategi perangnya unggul. Ada yang nanti sahabat itu unggul di kedermawanannya dan lain sebagainya. Setiap sahabat Rasulullah SAW itu kan mempunyai keistimewaan, keunggulan masing-masing. Sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu an, ya biiznillah, keistimewaan beliau ya ini tadi, menjadi perawi hadis terbanyak, ya, paling banyak. Nah itu kita baru bahas perawinya. Ada pelajaran yang bisa kita petik. Ya ketika sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau juga mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan beliau, dan itu terbukti, ada bukti hasilnya. Jadi hadis ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita, memberikan tuntunan kepada kita sebagai umat Islam itu agar hari-hari kita itu diisi dengan hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, agar kita menghindari, menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi tidak bermanfaat, apalagi malah bermudarat, ya. Yang mudarat jelas dosa, hal-hal yang Allah haramkan, itu kita tinggalkan jelas. Lebih dari itu barangkali perkara-perkara yang mubah sebenarnya, tapi kurang begitu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Maka di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika ia bisa memanajemen waktunya itu dengan bagus, sehingga waktunya terisi atau terhabiskan secara produktif. Karena setiap kita niku kan dalam satu harinya jatah waktu yang Allah berikan untuk masing-masing kita sama-sama pinten 24 jam. Tapi nanti bagaimana masing-masing orang itu menjalani 24 jam kan beda-beda. Kemudian dalam satu hari berlalu, ada perkembangan apa saja pada dirinya. Apakah bekal untuk akhiratnya semakin bertambah apa tidak? Apakah nilai-nilai pahalanya semakin bertambah apa tidak? Niku mangkeh tergantung bagaimana dia menjalani harinya tersebut. 1 hari, 2 hari. Karena usia kita itu kan kumpulan dari hari-hari ini tadi. Kadang-kala kita kan 1 hari berlalu, ternyata nggak ada penambahan, perkembangan apa-apa, ilmunya nggak bertambah, ibadahnya nggak bertambah. Naudzubillah min dzalik. Nah, Islam tidak menghendaki seperti itu. Islam menginginkan kita semua umat Islam ini, ya, waktu-waktunya berlalu secara produktif. Nah, kita masuk ke fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaih. Pelajaran daripada hadis ini tadi, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara, bisa juga diartikan di antara bentuk kesempurnaan keislaman seseorang dan di antara tanda kejujuran keimanan seseorang, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya, tidak bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Hadis ini memberikan satu tuntunan, ya, yang harapannya itu tegak kehidupan masyarakat yang unggul. Jadi Islam niku aslinya menginginkan umat Islam niku menjadi umat yang unggul. Tuntunan-tuntunannya mengarah ke sana. Kalau realitas saat ini kok ternyata umat Islam itu justru tertinggal, mungkin banyak di antara umat Islam dan jangan-jangan termasuk kita yang tidak menjalani tuntunan-tuntunan Islam itu. Di antara tuntunan hidup, hadis ini kan nggak berbicara tentang hukum, ya, berbicaranya tentang apa? Satu sikap, karakter.
Yahrisul Islamu ala salamatil mujtama. Islam itu ya yahrisu, menghendaki, menginginkan tegaknya masyarakat yang selamat. Wa ayya'ishan nasu fi wi'amin wa wifaqin la munaza'atin bainahum wa la khusuma. Dan kemudian manusia itu hidup dalam suasana yang rukun, damai, tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Kama yahrisu ala salamatil fardi wa ayya'isha fi hadhihi dunya sa'idan. Sebagaimana Islam juga menghendaki keselamatan seseorang dan hidup di dunia ini ya sa'idan, secara bahagia. Ya'lifu wa yu'lafu, ya, ia menyayangi dan disayangi. Yukrimu wa la yu'dhi, menghormati dan tidak menyakiti. Wa aktsaru ma yuthiru asyiqaqu bainan nas wa yufsidul mujtama wa yuridun nas al-mahalika tadakhulu ba'duhum fi syu'uni ba'd. Di antara hal, bahkan sebagian hal yang mengakibatkan terjadinya keretakan atau perpecahan, kemudian adanya perselisihan, adanya konflik, itu adalah campur tangannya seseorang pada urusan yang lainnya, wa khosatan fima la ya'nihi min tilka syu'un, khususnya pada perkara-perkara yang dia itu nggak ada kepentingan dalam hal itu ya. Ikut campur pada urusannya orang yang dia nggak ada kepentingan sama sekali dalam hal itu. Ini kan kadangkala di tengah-tengah masyarakat menjadi sebab terjadinya konflik gitu, adanya permusuhan dan lain sebagainya. Islam nggak menghendaki seperti itu. Makanya Islam memberikan satu tuntunan ya, hal-hal yang kurang berfaedah, kurang bermanfaat, tinggalkan. Walidha kana min dalail istiqamatil muslim wa sidqi imanihi tarkuhu tadakhula fima la yakhussuhu min syu'uni ghairihi. Oleh karena ini, maka di antara pertanda keistiqomahan seorang muslim dan kejujuran imannya, ia meninggalkan campur tangan pada perkara-perkara yang ia nggak ada kepentingan dari urusan-urusan orang lain. Terlebih ketika orang yang bersangkutan ya nggak menghendaki kita itu untuk ngikut-ngikut nimbrung, ya. Nah ini diantara pelajaran yang bisa kita petik atau yang dituntunkan oleh hadis tadi. Nggak perlu kita terlalu mencampuri, mengurusi urusan orang lain yang nggak ada kepentingan, kita nggak ada kepentingan di situ. Ya, jadi Islam menginginkan kehidupan bermasyarakat itu yang rukun, damai, saling menghormati, saling menyayangi. Di antara apa tadi? Kiatnya adalah yaitu tadi tidak mencampuri urusan orang lain. Selain tadi pelajaran yang pertama adalah apa? Manajemen waktu. Manajemen waktu itu ya upaya bagaimana waktu-waktu kita tadi terisi dengan hal-hal yang produktif, agar kemudian ya waktu yang berlalu itu termanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita saat ini ya, ketika ditanya orang negara mana yang paling disiplin, kira-kira kita bakal jawab mana? Jepang lah, Eropa lah.
secara realita yang kita dapati saat ini ternyata belum negara Islam yang tersebutkan. Padahal aslinya ya artinya kayak gini kan, bukan Islamnya yang kemudian bermasalah, tapi orang Islamnya. Maka saat ini ada ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dengan segala keunggulan dan keluar biasaannya saat ini itu ya terhijabi, tertutupi oleh orang-orang Islam itu sendiri, yang mana banyak di antara orang Islam yang kalau dilihat itu nggak mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya, hal seperti ini kita pakai untuk evaluasi diri, ya, untuk introspeksi diri kita masing-masing. Kita berharapnya orang melihat kita itu kan mendapati indahnya luar biasanya Islam. Karena apa? Islam terpancar, terekspresikan ya dalam kepribadian dan perilaku kita. Problemnya saat ini ya yaitu banyak di antara umat atau orang yang KTP-nya Islam tapi perilaku, karakter atau kemudian ya perangai sehari-harinya kontradiktif, bertentangan dengan nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan Islam. Nilai-nilai Islam sangat banyak. Di antara salah satunya adalah ini tadi. Bagaimana tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang ia enggak ada kepentingan, yang enggak bermanfaat baginya. Kemudian pelajaran berikutnya, al-istighalu bima la ya'ni tadyi'un wa unwanu dha'fil iman. Ya. Sibuknya seseorang dengan hal yang enggak bermanfaat itu adalah kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Tanda lemahnya iman. Al-istighal bima la ya'ni, menyibukkan dengan sibuk dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Aslinya setiap orang itu kan ya sibuk. Bedanya yang ada yang sibuknya dengan kebaikan-kebaikan, ada yang sibuknya dengan hal-hal yang produktif, ada yang sibuknya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan orang yang nganggur itu juga capek loh kalau ditanya. Nggak ngapa-ngapain itu capek. Ya, karena yaitu tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seorang muslim harusnya ya hal-hal yang bermanfaat. Bahkan apa? Fa idza faraghta fansab, pas selesai dari satu kerjaan kebaikan langsung segera lanjut ke kebaikan-kebaikan berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Wa anwanu dhafil iman, dan ini tadi ketika ya orang itu sibuk dengan hal-hal yang enggak bermanfaat baginya, itu tanda bahwa imannya lemah. Innal insana ya'ishu fi hadhihi dunya wan nasu hawlahu katsirun wal masyaghil wal alaqatu katsirun wa mutaaddidatun wa mutanawwi'atun. Manusia hidup di dunia ini ya, itu kan ya orang-orang di sekelilingnya banyak, kesibukan-kesibukan, urusan-urusan di sekitarnya itu banyak dan beraneka ragam. Wal muslimu mas'ulun an kulli amalin yaqumu bih. Seorang muslim kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalan yang dilakukannya. Wa an kulli sa'atin yaqdhiha, dan atas setiap waktu yang ia lalui, yang ia miliki. Wa an kulli kalimatin yatakallamu biha, dan atas setiap kalimat ucapan yang ia ucapkan. Fa idza ishtaghala al-insanu bi kulli ma hawlahu
wa tadakhala fi syu'unin la ta'nihi syaghalahu dzalika an ada'i wajibatihi wal qiyami bimas'uliyatihi fakana mu'akhadan fid dunya wa mu'aqaban fil akhirah. Ya. Ketika seseorang itu kemudian menyibukkan diri dengan semua yang ada di sekelilingnya, kemudian ikut campur tangan dengan semua urusan-urusan ya, bahkan yang enggak bermanfaat, itu akan menyibukkan ia dari menunaikan kewajiban-kewajibannya, an adai wajibatihi wal qiyami bimas'uliyatihi, dan menyibukkan ia dari menunaikan tanggung jawabnya. Fakana mu'akhadan fid dunya wa mu'aqaban fil akhirah. Dan kemudian hal itu akan berakibat ia mendapatkan cela di dunia dan mendapatkan siksa di akhirat. Wa kana dzalika dalilu dha'fi idrakihi wa adamu tamakkunil khalqin nabawi min nafsihi wa anna islamahu aqrabu ila an yakuna islamu syafati wal lisan. Nah, yang demikian itu ya menjadi dalil atau tanda lemahnya keimanannya, dan bahwa keislamannya itu lebih dekat ya untuk disebut sebagai Islam yang sekedar di bibir, tidak sampai ke dalam hati. Yang disebutkan di sini. Ya. Jadi yang dicela dan harusnya kita hindari adalah yaitu ikut ngurus, ikut campur tangan dengan hal-hal yang kita nggak ada kepentingan, nggak akan memberikan faedah kepada kita, baik untuk kemanfaatan dunia maupun akhirat. Berbeda halnya dengan ya ketika kita maksudnya ya berupaya menjadi orang yang bermanfaat, kemudian mengemban amanah-amanah kemasyarakatan, membantu jika ada yang membutuhkan, aktif dalam ketika ada hal-hal kemanfaatan sosial. Nah, itu beda, itu hal-hal yang bermanfaat ya, itu hal yang bermanfaat karena ya diantara sebaik-baiknya muslim itu yang paling bermanfaat untuk orang banyak ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin banyak kemanfaatan yang bisa ia berikan, semakin baik. Di sini yang dimaksud, yang kemudian hendaknya kita hindari adalah ya terlalu kemudian kita tersibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Karena urusan kan banyak sekali. Kalau kita ingin ikut nimbrung semua, itu dikhawatirkan ya malah menjadi sebab kita tersibukkan sehingga tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, sehingga kita tidak bisa mengemban tanggung jawab amanah-amanah kita dengan baik dan lain sebagainya. Niku yang dimaksud. Karena kita sebagai seorang muslim ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan, kewajiban kita kepada Allah. Belum lagi nanti kewajiban-kewajiban kita, maksudnya amanah-amanah yang kita emban sebagai bentuk kemanfaatan kita untuk orang banyak, gitu, ketua RT dan lain sebagainya. Nanti amanah ini, amanah itu, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Belum lagi nanti di pekerjaan mengemban amanah ini dan lain sebagainya, ada jobdesk ini yang harus dikerjakan. Kalau terlalu semuanya diurusi, itu bisa malah nanti akibatnya tanggung jawab dan amanah-amanah utamanya terabaikan. Nah, gitu.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala tuwfiya rajulun minas sahabah faqala rajulun abshir bil jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusuhu. Nah, ini ada diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi sahabat Anas bin Malik menceritakan tuwfiya rajulun minas sahabah, ada seorang yang meninggal ketika itu. Maka ada seorang yang mengatakan absyir bil jannah, absyir bil jannah, beri kabar gembira dengan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni. Tidakkah engkau tahu barangkali ia berbicara dengan hal-hal yang enggak berfaedah, au bakhila bima la yanqusu, atau ia bakhil dengan dari menginfakkan harta yang sebenarnya itu tidak mengurangi sedikit pun. Artinya bahkan ucapan kita yaitu harus kita timbang-timbang. Kalau kita ngomong begini, kalau kita mengucapkan begini, kira-kira ini bermanfaat apa enggak ya? Kalau saya berbicara seperti ini, kemudian ini nanti ya manfaat apa mudarat, kira-kira itu tercatatnya di buku catatan kebaikan apa buku catatan keburukan. Selalu ada apa? Nimbang-nimbang. Itulah harusnya kehidupan seorang muslim seperti itu. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebelum ia melakukan sesuatu, selalu ada pertimbangan hal ini tadi. Manfaat apa? Tidak. Berfaedah apa? Tidak. Ya, urutannya tadi. Berfaedah, kurang berfaedah, tidak berfaedah, malah mudarat. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Kalau yang mudarat jelas harus kita tinggalkan. Mudarat itu sampai pada ya kemudian di situ ada dosa. Di situ ada apa-apa yang Allah haramkan kemudian dilanggar, itu mudarat jelas. Enggak berfaedah, bisa jadi hal itu mubah. Ya, tapi karena terlalu banyak waktu yang tersita untuk hal tersebut, ya malah jadi enggak berfaedah. Bermanfaat yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban kita, bantu orang. Ya artinya menempuh jalan agar menjadi orang yang soleh secara vertikal dalam hal hubungan kita dengan Allah. Kemudian soleh secara horizontal atau secara sosialnya, artinya ya membangun kemanfaatan untuk banyak orang, membangun hubungan sosial yang baik dengan banyak orang. Itu insya Allah jalan yang bermanfaat, ya, kemanfaatan. Jadi bahkan menunaikan hadis ini tadi, meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat, itu insya Allah jalan menuju keselamatan, ya. Karena tidaklah Islam mengharamkan sesuatu, melainkan itu akan menjurus mengarah pada kerusakan. Kalau ada yang diharamkan, dilarang dalam Islam, ya Bapak Ibu, niku hakul yakin pasti hal tersebut dibaliknya ada mudarat, kerusakan. Mesti niku. Karena Islam itu ya tegak di atas satu kaidah mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan daripada kemudaratan baik dunia maupun akhirat. Maka hal-hal yang atau perkara-perkara yang kemudian diperintahkan dalam Islam itu pasti membimbing atau mengarahkan kita pada kemaslahatan.
Sebaliknya hal-hal yang dilarang, diharamkan dalam Islam itu pasti hal yang nantinya akan menjuruskan pada kerusakan. Coba jenengan persani orang yang kemudian melanggar atau tetap ngeyel melakukan hal-hal yang itu sebenarnya dilarang, diharamkan dalam Islam, pasti berantakan kok itu. Pasti ya hidupnya tuh nggak bahagia. Karena kita sebagai hamba ciptaan Allah, Allah itu kan sudah memberikan tuntunan yang jelas. Ini menuju kebahagiaan, ini menuju ketentraman. Kalau ini kamu lewat sini, nanti kamu akan menuju ke kesengsaraan, ya, dan lain sebagainya. Tinggal kita itu manut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meninggalkan hal-hal yang berfaedah itu kan ya secara tidak langsung maknanya meninggalkan apa-apa yang Allah larang, Allah haramkan. Nah, itulah insya Allah jalan menuju keselamatan, ya, jalan menuju keselamatan itu dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Masih relevan dengan hadis ke-11 kemarin, ya, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Tapi tingkatannya kan ya harus yang jelas-jelas haram itu kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita harus sudah beres di situ, ya, yang jelas-jelas haram, jelas-jelas Allah larang. Baru nanti setelah kita di sini beres, ya, naik jenjang dengan meninggalkan apa-apa yang syubhat, masih samar-samar, meninggalkan yang sebenarnya mubah tapi kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian ya perhatian untuk meninggalkan yang syubhat lebih besar daripada perhatian meninggalkan yang haram. Untuk yang syubhat ini dia kenceng, tapi ternyata yang haram dia malah longgar, yaitu enggak tepat juga. Ya, tingkatannya tetap prioritasnya adalah yang haram-haram ya ditinggalkan. Kemudian dia sudah clear, sudah beres di situ, ya. Kemudian baru perkara-perkara yang syubhat ditinggalkan. Sehingga nanti kesibukannya adalah hal-hal yang baik, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajibannya, menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia bisa mengamalkan hadis Rasulullah tadi, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, ya, ia bisa meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat, enggak berfaedah, ya. Termasuk kemudian kalau kita kontekskan dengan sehari-hari kita, yang kita tidak bisa menghindar lagi kemajuan teknologi. Ya, alat itu nggak ada hukumnya. Hukum itu ya tindakan kita. Nah, misalnya apa hukum pisau? Ya tergantung dipakai untuk apa. Dipakai untuk nyembelih hewan kurban, insya Allah menjadi wasilah untuk menggapai pahala. Tapi kalau dipakai untuk bunuh orang, ya menjadi alat atau menjadi wasilah untuk dosa. Ya. Gadget, handphone, smartphone yang kita pegang itu bisa menjadi wasilah, alat, ya, kita untuk kemudian banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi, ya, perangkap setan seseorang terjerembab, terjatuh pada kesia-siaan bahkan keharaman-keharaman. Makanya tergantung orangnya. Nah, PR pendidikan saat ini adalah bagaimana mendidik SDM-nya ini, ya. Karena kemajuan teknologi kita nggak bisa menghindar lagi saat ini, ya. Tidak bisa menghindar lagi. Kalau kita menghindar ya ketinggalan. Maka ya pendidikan kita bagaimana tetap mengenalkan dan mengakrabkan dengan kemajuan teknologi, tapi
SDM-nya ini dibekali dengan apa? Tuntunan-tuntunan agar bagaimana kemajuan teknologi yang ada saat ini itu menjadi wasilah, menjadi alat untuk apa? Kemanfaatan, untuk hal-hal yang berfaedah. Dan ini diantaranya di live streaming ya, untuk kemanfaatan, untuk kefaedahan insyaallah. Ya. Begitu untuk pembahasan kita malam hari ini. Hadis yang ke-12. Niki hadisnya pendek, nak jenengan hafal alangkah baiknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya, tanda bagusnya keislaman seseorang, ia meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat. Baik, kalau hadis dari Arba'in niku insyaallah sudah enggak diragukan lagi kesahihannya. Kalau kita ngafal plus mulai dari silsilah rawinya an abil kepanjangan langsung saja inti hadisnya. Itu sudah jelas sabda Rasulullah, sahih ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang 11 kemarin, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini sakit diprogramkan nanti dihafalkan plus ya difahami artinya, maksudnya. Insyaallah bermanfaat. Ya begitu, sebelum kita akhiri, kita tutup. Barangkali ada yang ditanyakan atau di-sharingkan, kami persilahkan. Monggo Pak. Secara umum orang dari tolak ilmu itu diwajibkan dilakukan supaya bisa ataupun bisa mengamalkan dan juga bisa melaksanakan. Ternyata usia-usia seperti saya ini Pak Ustadz, bahkan ilmu yang sudah dipunya itu bahkan sudah lupa. Kalau ikut tolak bengkel itu kadang-kadang ya nggak nyantol Pak. Itu secara hukum saya gimana Pak? Makasih. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani kita dengan hasil. Tugas kita adalah, yang Allah wajibkan kepada kita adalah ikhtiar dan usahanya. Ini kok berlaku ya baik dalam thalabul ilmi, termasuk dalam belajar ngaji Al-Quran, entah bacanya, entah ngafalnya, dalam hal kemudian menjemput rizki. Kewajiban kita sebagai seorang hamba apa? Ikhtiar dan usahanya. Nilai pahala niku ya tidak mengacu pada hasil, tapi mengacu pada proses dan usaha kita. Ya, insya Allah Pak De, selama kita terus, intinya adalah kesungguhan kita, dan Allah Maha mengetahui itu. Adapun ternyata secara hasil lepas lagi nggak nyantol dan lain sebagainya, ya itu di luar domain, di luar tanggung jawab kita. Ya, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban itu sudah berupaya apa tidak. Kita tidak dituntut untuk pinter, tapi kita dituntut untuk terus belajar. Ibaratnya ngaten. Ya, nanti kalau yang kemudian Allah anugerahi ilmu, dititipi ilmu, ya dia punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu itu. Tapi yang diwajibkan kepada kita itu bukan wajib pinter, itu enggak. Nanti yang enggak pinter gimana? Tapi wajib belajar. Kalau wajib belajar, semuanya harus berupaya belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
yang menjadi kewajiban atas setiap muslim itu thalabul ilmi, mencari ilmu, bukan berilmunya. Ya alhamdulillah kalau ya dengan thalabul ilmi kemudian kita bisa paham, bisa kemudian mendapatkan banyak ilmu, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, nilai pahalanya adalah dari proses usaha perjuangan kita belajar itu tadi, insyaallah. Nggih, ngoten. Cekap nggih, insyaallah nggih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.